Selamat berjumpa kembali di pelajaran Pranopis, di mana kita sudah mempelajari beberapa materi yang Bapak sudah berikan kepada kalian. Di dalam materi tersebut ada beberapa hal mengenai bagian-bagian yang ada di uniform service, seperti pengertiannya, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing section yang ada di uniform service, ada alat, dan juga ada bagaimana cara meletakkan atau menaruh barang-barang bawaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis formulir yang ada di bagian seksi conscious. Nah, untuk jenis-jenis formulir, biasanya untuk jenis formulir ini bertujuan agar petugas conscious itu dapat mencatat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan, barang-barang bawaan tamu. Nah, itu tujuan dari menggunakan formulir. Formulir yang ada di conscious ada beberapa, salah satunya itu adalah namanya legit tags atau legit claim tag, di mana kartu ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas, bagian bawah, di mana bagian atas itu adalah bagian yang digantungkan pada tas tamu yang di bawah, sedangkan bagian bawahnya itu diberikan kepada tamu sebagai kartu untuk menunjukkan bahwa tamulah sebagai pemilik barang tersebut. Nah, kartu ini akan diberikan tamu kepada petugas jika tamu tersebut mengambil barang yang dititipkan di penitipan barang. Nah, contoh legit claim tag ini tentunya masing-masing hotel itu berbeda-beda. Nah, salah satu contoh yang kita gunakan itu seperti yang tertera pada layar. Nah, di sana ada beberapa isian yang perlu kalian isi. Yang pertama di sana adalah nama atau name. Di sana akan diisi guest name. Kemudian room di sana diisi room number dari tamu yang menginap yang akan diberikan. Kemudian ada jenis tas, jenis ya betul tas yang dibawa itu ada keterangannya, ada SC, HB, Golf, BC, Other. Nah, apa artinya itu? Kalau SC ini adalah suitcase. Nah, tentu di pembelajaran sebelumnya di sana sudah ada apa itu suitcase. Itu adalah salah satu jenis barang bawaan tamu yang dibawa untuk diisikan pakaian tamu yang dibawa untuk bepergian. Kemudian ada HB. HB ini handbag. Handbag artinya barang tas yang dibawa yang bisa ditenteng. Kemudian tas tersebut biasanya diisi dengan barang-barang yang sifatnya ringan-ringan, ya tidak terlalu berat. Kemudian ada golf, itu tas untuk menaruh golf. Kemudian BC ini adalah briefcase. Nah, briefcase ini biasanya seperti tas handbag, tetapi fungsinya untuk menaruh dokumen. Seperti tas yang dibawa oleh orang kantoran, seperti tas yang dibawa oleh Bapak Ibu guru, dan tas-tas kulit lainnya. Kemudian other ini tas yang lainnya, karena ada beberapa jenis dan mungkin di sini bisa ditaruh semuanya jadi di CD other.
Nah, jadi kalian mencontreng dari beberapa tas yang dibawa. Misalnya tamunya membawa suitcase, kalian contreng suitcase atau bisa diisi satu. Kalau ada suitcase-nya satu misalnya, atau dicontreng, tidak apa-apa. HB misalnya satu, handbag ya, dicontreng satu. Nah, kemudian contohnya supaya adik-adik bisa mengisi nanti, nah seperti ini. Misalnya nama tamunya adalah Jack Muller, isi Jack Muller. Kemudian nomor kamarnya 101. Nah, apa itu arti 101? Satu itu adalah lantai 1, 01-nya itu adalah nomor ruangannya atau nomor kamarnya di 01. Berarti tamunya ada di lantai 1, nomor kamarnya 1. Kemudian dia bawa suitcase, jadi dicontreng di suitcase. Nah, ini contoh daripada luggage claim tag. Itu formulir yang pertama yang yang harus bisa diisi, karena ini formulir juga penting agar barang bawaan tamu tidak tertukar dengan barang bawaan tamu lain. Kemudian yang kedua itu ada bellboy atau bellman errand card. Apa itu bellboy atau bellman errand card? Dan biasanya ketika seorang bellboy dalam bekerja memudahkan untuk mengetahui bahwa tamu tersebut membawa barang bawaan, maka itu akan direkap di dalam sheet, ya, di dalam formulir. Jadi namanya bellboy errand card atau bellman errand card. Nah, ini adalah kartu yang digunakan bellboy, ya, digunakan oleh bellboy untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan penanganan barang bawaan tamu. Apakah tamunya tiba, apakah tamunya pindah kamar, ataupun tamunya berangkat. Nah, kartu ini diisi oleh bellboy itu sendiri. Kemudian bell captain itu adalah nanti yang akan mengecek dari bellboy errand card tersebut. Jadi formulir ini diserahkan kepada bell captain setelah pekerjaan dari bellboy itu selesai mengisinya. Nah, bagaimana dan apa isian dari bellboy errand card itu? Kita lihat di sini. Di sini ada date, yaitu tanggal di mana tamu tersebut tiba. Jadi di sini tanggal, ya. Nah, untuk penulisan tanggal, sebaiknya adik-adik menulis dengan huruf, dengan angka. Kenapa dengan huruf? Karena biasanya ada style dalam penulisan tanggal. Ada style American style, ada European style. Jadi biar tidak rancu, sebaiknya. Boleh enggak pakai angka? Boleh. Kenapa tidak? Tetapi sebaiknya menggunakan huruf. Kemudian nama, guest name. Ini diisi nama tamu. Kalau kita tadi nama tamunya misalnya Jack Muller, jadi di sini juga namanya sama, Jack Muller, ketika kalian menghandle tamu yang sama. Kemudian room number-nya juga yang tadi, yaitu 101. Nah, kemudian di bawahnya ini ada di kolom kotak ini adalah ARR. ARR itu adalah kepanjangan dari arrival, artinya tamu tiba. Jadi kita menghandle tamu yang tiba. Kemudian depart, depth, T ini adalah tamunya berangkat. Jadi tamu yang kita handle itu adalah tamu yang berangkat. Kemudian room change ini adalah pindah kamar. Jadi ketika tamunya sudah berada di hotel, tetapi dia pindah kamar, maka formulir yang kita gunakan adalah room change untuk dicontreng. Kemudian DEL ini adalah delivery. Delivery artinya pengiriman barang-barang. Ya, pengiriman barang-barang di luar mungkin daripada barang-barang yang kita bawa. Misalnya ada kue dan lain-lain sebagainya, membelikan
tamu sesuatu itu delivery, dicontreng. Ya, tapi kalau tamunya datang, ketika tamunya datang itu kita akan mencontreng di ARR atau arrival atau kedatangan tamu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada jenis-jenis barang bawaan. Nah, ini ada berbagai jenis barang bawaan. Jadi Anda, adik-adik atau kalian harus mengisi, melihat dengan sesama apa yang dibawa oleh tamu tersebut. Apakah barang bawaan tamu yang tadi kita gantungkan tas itu ada beauty case-nya? Kalau ya, kita contreng di sini di beauty case. Tetapi kalau tidak, jangan dicontreng. Atau boleh seperti tadi satu, silakan. Ya. Kemudian briefcase, golf case dan lain sebagainya sama. Kita contreng atau diberi tanda 1, 2, tergantung dari kebijakan yang dipakai. Kemudian di bawah daripada tas ini ada keterangan jenis tamu yang tiba. Jenis tamu yang tiba. Apakah tamunya itu adalah dia perorangan atau tamu itu termasuk tamu grup. Kalau dia perorangan, apakah itu dari travel agent tetapi individual, bukan grup, maka di FIT. FIT ini kepanjangan dari Free Individual Traveler. Free Individual Traveler. Artinya adalah tamu yang datang ke hotel adalah tamu individu atau perorangan atau keluarga. Kemudian grup. Ini ketika kita menangani tamu grup. Nah, grup itu secara umum biasanya melebihi dari 15 orang atau sekurang-kurangnya 8 kamar kurang lebih ya, itu dicontreng di grup. Kalau dia individual 1, 2, 3 kamar itu contreng di FIT. Nah, kemudian di sini room change from to. Nah, ketika kalian nanti menangani dia pindah kamar, room change, maka di sini kita wajib mengisinya. Tetapi ketika dia arrival, di sini kita tidak mengisi karena dia tidak pindah kamar. Jadi ketika dia pindah kamar, kita akan mengisi di room change dari kamar berapa sebelumnya dia menginap, kemudian pindahnya to-nya ke kamar berapa. Misalnya dari 101 dia pindah ke 201. Jadi di sini wajib diisi ketika tamu tersebut pindah kamar. Nah, kemudian setelah selesai, maka di sini kalian akan mengisi di bellman. Di sini ya, bellman. Di sini diisi nama dan tanda tangan parab kalian. Diisi nama dan parab, kemudian diserahkan kepada bell captain. Nanti bell captain akan mengisi nama dan parab juga. Nah, itu yang disebut dengan bellboy errand card. Ini diisi oleh bellboy. Kemudian contoh pengisiannya seperti ini ya. Date-nya seperti yang dibilang tadi, August, third ya. Ini diisi tahun juga tambahannya boleh. Kemudian guest name Jack Muller. Kemudian di kamar 101 yang dicontreng di ARR karena dia datang. Kemudian yang tadi di bawah tamunya itu hanya satu suitcase, boleh dicontreng atau isi satu. Kemudian tamu ini kita kategorikan adalah tamu individual, kita contreng di individual. Kemudian di sini ditandatangani. Nah, itu pengisian yang diisi pada saat kalian menangani tamu yang tiba. Nah, berikutnya ada formulir yang namanya bellboy control sheet. Nah, bellboy control sheet ini secara umum nanti kita tidak akan menggunakan ketika kita praktek. Kenapa? Karena kapasitas kita masih di dalam menjadi seorang bellboy, bukan menjadi seorang bell captain. Karena bellboy control sheet ini fungsinya adalah formulir pengawasan yang digunakan oleh bell captain. Jadi
formulir ini yang mengisi adalah bell captain. Jadi kalau kita seorang bellboy berarti kita tidak perlu mengisi ini, tetapi Anda perlu tahu untuk cara mengisi dan apa isian daripada bellboy control sheet. Nah, isiannya tidak jauh beda dari bellboy errand card, karena di sini tentunya isiannya adalah mengambil rekap daripada bellboy errand card tersebut. Nah, isiannya apa? Ini langsung aja ke pengisiannya ya. Pengisiannya, jadi bell captain in charge siapa, ship leadernya, atau siapa nama bell captainnya di sini. Misalnya Wayan Agus, Gede, silakan isi. Date-nya tanggal berapa. Nah, ini masih yang lama, belum teredit. Silakan nanti diedit sesuai keperluannya. Yang penting di sini diisi hari apa, tanggal berapa, bulan dan tahun bellboy menghandle tamu tersebut. Kemudian shift-nya jam 7. Ya, jam 7 sampai jam berapa misalnya. Jam 7 sampai jam 1, jam 7 sampai jam berapa dia bekerja. Kemudian room number yang di tadi tamunya itu nomor berapa. Nah, ini belum diedit, tadi kan 101 ya. Jadi 101 nama tamunya siapa, nama clerk, name ini adalah nomor registrasi 011 ini adalah biasanya di legit tag itu ada nomor seri, nomor legit-nya, legit tag-nya, nomor berapa di sana. Itu diisi di sini, nomor clerk-nya. Kemudian nama tamunya boleh inisial, boleh 4, boleh 3, misalnya John, tetap John ya, boleh. Kemudian jam berapa bellboy-nya bekerja, memasuki kamar, kemudian kembali ke counter, bell desk-nya jam berapa. Jadi kalau dari kamar, misalnya bell desk-nya hanya dari lobby ke kamar misalnya hanya membutuhkan waktu cuma 5 menit yang untuk menjelaskan, mengantarkan barang bawaan tamu, berarti di sini tidak sampai selama ini. Ya, misalnya jam 9.00 sampai jam 9.05 misalnya. Itu dalam mengenangkan barang bawaan tamu. Kalau 1 jam sampai lebih itu kayaknya tidak mungkin, kecuali tempatnya jauh. Kemudian apa yang dibawa oleh tamu? Mohon maaf, apa yang dibawa atau apa yang ditangani oleh si bellboy tersebut? Apakah dia membawa tasnya apa? Kalau ini delivering message. Jadi kalau ini ya dia membawa pesan ke kamar untuk menyampaikan pesan atau surat dan lain sebagainya. Dia membawa tas, berarti diisi delivery tas misalnya atau luggage. Kemudian bell captain signature itu tanda tangan dari bell captain. Kemudian catatan khususnya apa yang mungkin perlu disampaikan, apakah dia disuruh ngirim balik surat atau ya catatan khusus lainnya, atau dia disuruh membeli sesuatu oleh tamu, itu silakan diisi catatannya. Kemudian berikutnya ada errand control sheet. Nah, errand control sheet ini itu kesamaannya adalah sama-sama dibuat oleh bell captain. Tetapi perbedaannya adalah bellboy control sheet itu adalah bell captain mengontrol pekerjaan bellboy. Tetapi kalau errand control sheet
bell captain mengontrol pekerjaan dari seluruh petugas konsep. Jadi kalau tadi bellboy control sheet, bell captain mengontrol pekerjaan bellboy, kalau errand control sheet di luar dari bellboy yang dikontrol. Ada fix boy-nya, message boy-nya, ada kurirnya, ada doorman-nya, itu dikontrol oleh bell captain. Namanya errand control sheet. Nah, itu perbedaannya. Nah, pengisiannya itu sama. Ya, pengisiannya sama, tetapi yang dikontrolnya itu bukan bellboy-nya. Yang dikontrol itu adalah di luar daripada bellboy, petugas daripada di luar bellboy. Itu yang dikontrol. Nah, kemudian yang terakhir ini ada namanya baggage claim check. Baggage claim check itu adalah ketika tamu menginap, kemudian dia membawa barang yang kapasitasnya banyak dan mungkin tidak diperlukan pada saat itu, dia akan menitipkan barangnya, kemudian pada saat misalnya tamu tersebut dia sudah akan check out, tetapi dia mau menitipkan terlebih dahulu barang bawaannya di hotel, itu akan diberikan oleh pihak hotel untuk mengambil nanti barang bawaan tamu sebagai tanda buktinya. Jadi baggage claim check ini adalah kartu tanda bukti penitip barang tamu untuk sementara waktu. Artinya tamunya hanya menitipkan sementara waktu, bukan jangka waktu yang lama. Nah, karena di sana ada prasyarat yang dititipkan oleh tamunya. Nah, informasi-informasi itu seperti misalnya di sini ada hotel tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang yang dititipkan lebih dari 30 hari. Jadi, tamu kalau dia menitipkan barang 30 hari lebih, maka hotel tidak bertanggung jawab. Apakah itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan, dikarenakan atau disebabkan oleh proses penyimpanannya, pemilik barang akan menanggung seluruh risiko yang disebabkan oleh api, air, kecurian, dan lain sebagainya. Jadi itu syarat-syarat nanti akan dipenuhi di baggage claim check itu sudah tertera. Nah, contohnya baggage claim check itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan diisi di tas tamu seperti luggage tag-nya. Yang tadi itu namanya luggage claim tag, yang ini baggage claim check. Itu bedanya. Luggage claim tag tas digantungkan di tas tamu. Kalau baggage claim check itu digantungkan dalam proses penitipan barang. Ada dua juga di sini. Kemudian yang duanya dibelah juga nanti akan diberikan pada pihak tamu. Satu, sehingga ketika dia tamunya itu mengambil barang bawaannya, dia menyerahkan kartu yang lagi sebagian, sehingga di sana tamu akan mendapatkan barang yang dititipkan, tetapi dengan prasyarat yang sudah tertera di sini harus diperhatikan dengan baik oleh tamu. Nah, itu ada 5 jenis formulir yang ada di bagian conscious. Mudah-mudahan kalian memahami baik itu cara pengisiannya. Nanti tentu formulir yang diberikan lewat file itu silakan kalian pelajari, cari tahu pengisiannya, diisi, dan kalian kerjakan dengan baik. Dan tugas kalian nanti adalah membuat, ya,
Karena kalian petugas bellboy tentu akan menjelaskan yang namanya fasilitas. Apakah itu fasilitas yang ada di kamar, apakah itu fasilitas yang ada di hotel. Nah, tugas kalian adalah membuat 5 fasilitas hotel. Contohnya swimming pool. Tetapi bukan hanya swimming poolnya saja tugasnya. Swimming pool itu biasanya dijelaskan oleh bellboy secara rinci. Berapa punya swimming pool, kemudian apakah itu hanya untuk dewasa saja, untuk anak-anak mungkin dalam swimming poolnya, kemudian untuk penyewaan handuk dan lain sebagainya harus dijelaskan kepada tamu in English, ya, in English. Jadi jelaskan dalam bahasa Inggris. Ada 5. Silakan kalian cari tahu fasilitas hotel minimal 5 itu dijelaskan, sehingga nanti ketika kalian sudah bisa menjelaskan itu, kita akan masuk ke dalam bagaimana caranya kita mengantarkan tamu memasuki kamar. Nanti ada lagi fasilitas yang ada di dalam kamar. Nah, demikian dulu informasi tentang formulir yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di grup. Terima kasih, sampai jumpa.